Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Notariat TV yang dipersembahkan oleh Magister Kenotariatan Unisula. Jumpa lagi bersama saya Firda di podcast Kenotariatan Unisula. Nah, pada tema kali ini kita akan berbincang mengenai prosedur dan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas. Di tamu spesial hari ini, kita akan mengundang Bapak Dr. Haji Salman, SE, SH, MM, MKN, yang merupakan notaris dan PPAT senior dari Surakarta. Beliau juga dosen Fakultas Hukum dan Kenotariatan Unisula, yang juga merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau juga pendiri dari Edu Salman Surakarta. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya sambut saja beliau. Apa kabar Pak Dokter? Selamat siang. Selamat siang. Gimana Pak? Perjalanan ke Semarang ini Pak? Alhamdulillah. Dari Surakarta ya Pak ya? Betul. Oke, baik Pak Dokter. Terima kasih sudah bisa hadir di podcast Unisula Pak. Terima kasih kembali setelah saya diberi kesempatan untuk memberikan info terkait dengan PT. Oke, baik Bapak. Pak, kalau saya boleh tahu nih Pak ya, apa sih yang dimaksud dengan PT atau perseroan terbatas? Baik, PT adalah suatu perseroan terbatas. Kepanjangan dari perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang digunakan untuk berusaha di dalam kegiatan bisnis atau kegiatan apapun itu. Karena PT itu adalah salah satu badan hukum yang ada di Indonesia. Artinya selain PT juga ada yayasan, ada koperasi yang fungsi dan intinya sebagai usaha untuk kegiatan usaha dalam bisnis. Oke, baik Pak. Nah, kalau untuk syarat pendirian PT sendiri gimana nih Pak? Untuk syarat pendirian PT itu tidak terlalu rumit. Jadi pendiri atau orang yang ingin mendirikan suatu perusahaan terbatas itu hanya mengajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui notaris dengan mengajukan nama dulu sebelum ini ya. Syarat-syaratnya hanya nama, yang nama itu tidak boleh sama dengan perusahaan lain. Artinya seseorang kalau ingin mendirikan suatu perusahaan terbatas itu, dia harus sudah siap untuk membawa nama lebih dari satu. Karena kemungkinan nanti kalau nama itu dicek setelah ternyata sudah dipakai oleh perusahaan lain, itu akan ditolak oleh Kementerian Hukum. Jadi dalam syarat pendirian perusahaan terbatas itu, notaris akan menggunakan akun yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, AHU, Administratif Hukum Umum, itu ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi terkait dengan syarat-syarat pendirian tadi. Nah, terkait dengan syarat yang utama itu adalah pastinya identitas dari pendiri itu ya nanti. Kemudian di dalam rencana mau mendirikan PT itu, PPAT itu sudah menentukan siapa yang mau dijadikan direktur, siapa yang dijadikan komisaris, kemudian sudah mempunyai tempat usaha, karena nanti akan dimintakan izin lokasi namanya. Izin lokasi itu adalah syarat sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran, karena sebuah perusahaan itu tidak mungkin tidak mempunyai lokasi domisili ya. Jadi satu syarat adalah izin lokasi itu. Kemudian identitas lain seperti KTP, kemudian NPWP itu yang untuk syarat pendiriannya. Oke, Bapak. Tadi kalau Bapak menyampaikan bahwasanya untuk pengajuan PT itu harus menyediakan 2 nama ya Pak ya. Berarti kalau misalnya namanya itu yang pertama sudah dipakai, nggak boleh dipakai lagi ya Pak ya? Baik, betul. Itu akan ditolak oleh sistem dari Kementerian Hukum dan HAM. Oke, baik Bapak. Nah, kalau untuk pejabat selain notaris, ada nggak sih Pak yang punya kewenangan untuk membuat PT? Sampai saat ini hanya notaris ya yang diberi kewenangan untuk membuat Badan Hukum Perseroan Terbatas, karena di situ akan
diperlukan akte pendiriannya yang dibuat oleh notaris, karena notaris itu adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik. Salah satunya adalah badan hukum ini. Belum ada lagi pemerintah memberikan izin untuk suatu instansi atau untuk mendirikan suatu perusahaan. Baik, Bapak. Nah, setelah syarat-syarat yang sudah dipenuhi itu kemudian pendaftaran. Nah, kapan berlakunya PT ini, Pak? Baik. Jadi perusahaan terbatas itu, PT itu akan berlaku apabila sudah mendapat persetujuan menteri. Di dalam suatu akun permohonan notaris, ini notaris yang akan mengerjakan permohonan itu, akan muncul nanti menteri tidak keberatan atas permohonan pendirian itu, kemudian notaris akan mencetak SK-nya, pengesahannya itu. Setelah SK pengesahan itu, mulai tanggal itulah melalui berlakunya satu perusahaan terbatas itu. Oke. Nah, kalau di sini mungkin saya pernah dengar nih Pak ya, ada yang namanya PT biasa dan PT perseorangan. Betul. Bener ya Pak ya? Betul. Itu bedanya apa sih Pak? PT biasa, PT bukan nama PT apa? PT yang selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 kalau nggak. Oke. Itu diatur, ditentukan oleh undang-undang itu. Pendaftaran pun juga harus sesuai dengan undang-undang itu. Jadi yang membuat juga notaris. Kalau PT perseorangan itu memang muncul setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu muncul bahwa itu pemerintah beringin untuk memudahkan pengusaha-pengusaha kecil UMKM untuk dapat legalitas untuk misalnya mendapatkan fasilitas kredit. Jadi PT perseorangan itu hanya diperuntukkan bagi pengusaha UMKM. Pendaftaran pun dan pendirian pun bisa dilakukan sendiri, tidak harus oleh notaris. Dan persyaratan pun juga lebih simpel dibanding dengan PT, lebih mudah. Dengan punya legalitas itu, UMKM itu akan mendapatkan fasilitas dari negara, termasuk pemberian kredit, mengajukan kredit, penambahan modal ataupun dengan kerjasama dengan lain itu ada legalitasnya. Tapi sebenarnya fungsinya sama nggak sih Pak? Ya sama. Itu membedakan hanya PT itu yang biasa itu bisa bergerak di bidang apapun, mungkin dengan skala lebih luas. Tapi kalau yang PT perseorangan itu hanya sebatas UMKM, usaha kecil menengah dan ini kan usaha menengah kecil ya. Baik Pak. Nah, kalau untuk pendirian PT sendiri nih Pak, boleh nggak sih sebenarnya, kalau tadi kan Bapak bilang harus 2 orang gitu ya, suami istri nih Pak? Oh ya, jadi kalau PT yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 memang diwajibkan minimal 2 orang untuk mendiri PT itu. Tetapi kalau didirikan oleh suami istri, itu tidak boleh, karena suami istri itu dianggap satu. Jadi kalau memang ada berencana untuk membuat PT suami istri, harus ada satu lagi sebagai komisaris atau sebagai direktur juga. Jadi minimal 2 orang, lebih boleh. Minimal 2 orang lebih boleh, tapi tidak boleh pasangan ya Pak ya? Tidak boleh. Kalau satu keluarga Pak, orang tua dan anak? Boleh. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Nah, kalau banyak nih mungkin yang bertanya-tanya, masih bingung nih, saya enaknya bikin PT atau CV ya? Jadi perbedaannya antara PT sama CV itu apa Pak? Nah, baik. Jadi perbedaan PT dan CV itu berbeda jelas. Karena PT itu adalah badan hukum. Sedangkan CV itu adalah badan usaha. Artinya persyaratan pun dan ketentuan itu sangat berbeda. Di dalam pendirian pun juga berbeda persyaratannya. Tetapi sekarang memang sejak tahun 2018 itu pengajuan untuk pendirian PT itu, CV itu harus ke Kementerian Hukum dan HAM juga. Sama dengan PT, tetapi tidak sebanyak PT persyaratannya. Karena di dalam CV itu hanya persekutuan 2 orang gitu. Jadi kerjasama 2 orang memberikan modal untuk berusaha tanpa ada aturan-aturan lain. Tapi kalau PT diatur sampai pemisahan modal segala, dikonversi dengan saham segala kan.
Kalau untuk dari CV naik ke PT sebenarnya bisa nggak Pak? Bisa, selama ada aturannya untuk naik tingkatnya dari badan usaha menjadi badan hukum. Itu bisa selama nama itu juga belum digunakan oleh perusahaan lain. Itu prosedurnya juga sesuai dengan Kementerian Hukum itu, Undang-Undang 40 tahun 2007. Untuk pendaftarannya sendiri, apakah dari mulai start awal lagi atau bisa diteruskan dari perubahan ini badan hukumnya aja, Pak? Bisa diteruskan aja sesuai dengan jenis usahanya. Kemudian nanti ada persyaratan-persyaratan, dia harus menghitung kekayaannya. Kemudian ada lampiran-lampiran harus dipenuhi untuk syarat-syarat dalam perubahan dari CV ke PT. Oke. Baik, Pak. Nah, sebenarnya kalau jenis-jenis PT itu ada beberapa ya, Pak ya? Itu macamnya apa aja sih, Pak? Baik. PT itu ada PT yang tertutup, atau PT yang penanaman modal dalam negeri namanya. Yang modalnya itu adalah modal dalam negeri dan tertentu di ini. Ada PT terbuka namanya. Biasanya disebut dengan PT TBK. Kalau PT TBK itu adalah PT yang sudah go public istilahnya, sudah didaftarkan di Bursa Efek, dia akan menjual saham-saham itu pada masyarakat umum publik. Jadi itu untuk menambah modal perusahaan. Seperti bank-bank juga, itu biasanya PT itu bentuknya TBK. Bank yang sudah udah didaftarkan di Bursa Efek itu TBK. Baik, Pak. Kalau untuk PT tertutup yang menentukan ini PT tertutup atau terbuka, itu sebenarnya siapa, Pak? Kementerian Hukum dan HAM. Pada saat kita melakukan suatu pengajuan pendirian, itu kan awalnya, itu ditetapkan bahwa ini mau PT tertutup apa terbuka. Ada yang harus diisi pernyataan kita bahwa. Oke, tapi kalau misalnya dari PT tertutup kemudian beralih nih Pak, boleh nggak sih ke PT terbuka gitu? Untuk boleh. Bisa lebih besar mungkin kali ya Pak ya ininya. Selama PT tertutup itu mungkin ingin mengembangkan usahanya lebih ke luar gitu ya, maksudnya internasional, go public, boleh aja kita ajukan karena tidak ada larangan untuk PT ini. Persyaratannya apa Pak? Sama, hanya dia akan nanti mendaftarkan Kemenkumham itu, selain di Kemenkumham juga didaftarkan di BKPM namanya, Badan Penanaman Modal itu. Itu kan nanti akan ada suatu mengisi data di sana untuk itu. Setelah disahkan oleh BKPM, nanti akan dibawa lagi ke Kemenkumham. Yang memberi pengesahan itu tetap Kementerian Hukum dan HAM. Itu bisa ditolak nggak sih Pak kalau untuk pengajuan seperti itu? Selama persyaratan dipenuhi, saya rasa itu akan diterima. Tapi kalau mungkin ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ditolak oleh sistem. Oh gitu ya Pak? Ya. Jadi memang syaratnya nggak gampang juga ya? Jadi semua pengajuan pendirian PT itu, perusahaan terbatas itu, harus sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Artinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ada hal-hal yang mungkin tidak boleh dilakukan oleh suatu perusahaan, jadi harus dinyatakan di dalam sistem itu. Baik Pak. Nah, kalau untuk membuat PT sendiri nih Pak, ini kan Firda domisili Semarang ya Pak ya? Kalau mau bikin PT tapi di Jakarta atau di Kalimantan, IKN nih Pak, boleh nggak sih Pak? Boleh. Jadi tidak dalam pembuatan akte pendirian badan hukum PT itu, notaris manapun boleh untuk melakukan pendaftaran atas pengajuan pendirian PT. Beda domisili nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nanti akan di dalam akta itu kan akan dicantumkan bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang berada di mana. Dalam saat penandatanganan itu. Tapi itu dibolehkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Artinya di dalam pendirian PT itu notaris manapun boleh membuat pendirian. Bapak. Kalau untuk kepengurusannya sendiri Pak, kepengurusan PT. Bagaimana pengurusan? PT. Jadi PT itu di dalam suatu badan hukum itu pasti ada organnya, organ PT atau organ yayasan, organ koperasi.
Kalau di dalam PT itu organ yang paling tinggi adalah rapat umum pemegang saham. Jadi setiap badan hukum PT itu akan melakukan suatu rapat umum pemegang saham setiap tahun. Setiap tahun. Yang fungsinya untuk mengevaluasi atau membuat suatu rencana program ke depan, itu akan diputuskan dalam RUPS. Nah, dalam RUPS itu rutin setiap tahun. Tetapi apabila di dalam pertengahan sebelum tahun itu terjadi perubahan, misalnya pergantian direksi, pergantian komisaris, itu akan dilakukan RUPS luar biasa, RUPSLB namanya. RUPSLB. Ya, itu untuk memutuskan mengganti direksi atau komisaris yang mungkin meninggal, mungkin dia akan mengundurkan diri. Disitulah putusan. Jadi segala keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan akan ditetapkan di RUPS itu. Jadi organ tertinggi dalam perusahaan terbatas itu RUPS, kemudian direksi, komisaris. Baik. Kalau jadi standarnya setahun sekali ya Pak ya? Setahun sekali. Tapi saya pernah dengar beberapa tuh ada yang melakukan RUPS lebih dari sekali Pak. Betul. Itu sebenarnya malah menjadi tugas dan pekerjaan notaris. Enak tuh mengganti perubahan atas anggaran dasar atau atas perubahan direksi gitu. Harus selalu dilakukan oleh notaris untuk diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Karena segala perubahan di dalam badan hukum itu harus diketahui atau didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Misalnya bank ya, suatu bank itu kan nggak mungkin direktur utama itu akan tetap terus menjabat. Mungkin bisa setahun sekali, 2 tahun sekali. Nah, kalau ada perubahan di dalam kepengurusan direksi itu, selalu akan diikuti dengan perubahan akta notarisnya, akta pendiriannya itu. Dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan. Itu. Baik, Pak. Nah, kalau masa jabatan sendiri nih Pak, antara tadi komisaris, kemudian direksi, dan lain sebagainya, itu berapa lama sih Pak? Jadi di dalam badan hukum perusahaan terbatas, itu kan di badan hukum yang berdasarkan perjanjian, itu dibuat dengan akta notaris. Di situ akan dibuat ketentuan-ketentuan anggaran dasar. Di salah satu anggaran dasar yang ada di situ adalah kewenangan dari direksi itu apa, kewenangan dari komisaris itu apa, kemudian PT atau badan hukum itu bergerak dalam bidang apa, itu tercantum semua detail sampai pada jenis usahanya, maksud dan tujuannya itu apa. Jadi kalau PT itu biasanya tidak ada batas waktu masa jabatan direksi. Berbeda dengan yayasan ya. Yayasan itu 5 tahun. Tapi kalau PT itu tidak. Selama PT itu masih disetujui oleh anggota direksinya atau pemegang saham. Baik. Nah, kalau untuk kepengurusannya sendiri itu dalam satu keluarga diperbolehkan, Pak? Selama itu menurut ketentuan aturan tidak hanya suami istri ya. Mungkin ada anaknya atau saudaranya itu yang dicantum di dalam direksi itu boleh. Baik. Oke, Pak. Nah, kalau untuk cara pengambilan kebijakan di PT itu termasuk dalam penggantian komisaris atau direktur, itu gimana, Pak? Seperti saya sampaikan tadi, bahwa segala perubahan di dalam kebijakan suatu perusahaan itu akan ditetapkan di dalam RUPS. Nanti ada prosedur persyaratan untuk melaksanakan RUPS itu. Nanti pemegang PT perusahaan itu akan membuat suatu undangan untuk melakukan suatu RUPS, rapat umum pemegang saham, yaitu para pemegang saham yang mempunyai hak suara, itu akan diundang dengan ketentuan yang sangat rigid. Waktunya beberapa hari sebelum itu harus undangan udah sampai. Kemudian pada saat rapat itu sudah memenuhi ketentuan belum quorumnya untuk dalam memutuskan suatu keputusan. Nah, disitulah nanti akan diputuskan pergantian direksinya atau komisarisnya. Biasanya kalau ada pergantian itu mungkin dia meninggal dunia, itu harus segera diganti karena nanti akan mengganggu kegiatan bisnis dari perusahaan itu. Oke, baik Pak. Jadi kalau
saya tertarik dengan yang RUPS LB ya Pak, luar biasa. Luar biasa. Nah, itu hanya untuk penggantian direksi dan komisaris atau apa Pak? Atau bisa juga untuk pemutusan kebijakan lainnya? Di dalam rapat umum pemegang saham luar biasa itu biasanya terjadi luar biasa, tidak wajar, maksudnya Tidak bukan sesuai rutin skenario. Kalau rutin kan kita laporan 1 tahun sekali untuk Hmm. mengevaluasi perusahaan ini bagaimana ke depannya, apa untung apa tidak, ada masalah apa tidak, itu dievaluasi dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Tetapi kalau ada hal-hal yang perlu diambil kebijakan terkait dengan perusahaan, maka dilakukanlah RUPS LB. Berapa kali pun tidak ada tentuan, mungkin kalau memang diperlukan akan dilaksanakan. Baik itu mengganti komisaris, direksi, ataupun di dalam perubahan anggaran dasar. Kebijakan perusahaan nanti seperti apa. Itu nanti akan ditetapkan, diputuskan di dalam rapat umum pemegang saham itu. Baik Bapak. Sebenarnya boleh nggak sih kalau misalnya PT itu sudah berkembang, ya, terus dia punya anak perusahaan lagi nih Pak? Baik, boleh sekali. Boleh. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang atas usahanya itu, dia mendirikan perusahaan lagi mungkin dengan jenis usaha yang berbeda, tapi pemilikan saham dimiliki oleh perusahaan pendirinya. Jadi perusahaan terbatas itu boleh memiliki saham atas perusahaan lain untuk anak usaha yang berbeda maksud dan tujuannya. Banyak perusahaan-perusahaan yang mendirikan PT sudah berkembang, kemudian PT pertama yang didirikan itu sebagai holding, sebagai induk dari perusahaan itu. Dia memiliki anak perusahaan lagi. Nggak ada batas ketentuannya untuk mendirikan lagi. Apapun, jadi selain PT pun, yayasan pun juga dibenarkan atau mungkin koperasi boleh memiliki saham atas perusahaan terbatas. Oke, baik Bapak. Nah, dari semua yang kita bahas tadi ya Pak ya, kita bicarakan, Firda mau nanya nih Pak, kalau Firda pengen bikin PT, prosedurnya tuh gimana sih Pak? Baik, saya ceritakan dari awal ya. Oh, boleh. Dari awal, misalnya Mbak Frida ingin mendirikan suatu perusahaan, Mbak Frida menyiapkan dulu namanya. Nama sudah udah dapat, maksudnya ada beberapa nama, 2 nama. Mbak Frida datang ke notaris. Datang notaris, sampaikan niat rencana Mbak Frida untuk mendirikan PT itu dengan maksud dan tujuan apa, kemudian usahanya apa, modalnya berapa, kemudian siapa yang menduduki direktur, komisaris, minimal 2 orang itu. Kemudian setelah itu notaris akan mengecek nama yang diberikan oleh Mbak Frida tadi untuk dicek apakah nama ini sudah digunakan oleh perusahaan lain. Itu akan tertolak kalau nama itu sudah dipakai orang lain. Walaupun ada kemiripan nama itu, pasti selalu tanyakan, ini sudah ada menggunakan. Kemudian alternatif kedua akan digunakan namanya. Setelah nama itu disetujui, notaris baru bisa mengajukan permohonan itu dengan mendahului membuat akta pendiriannya. Akta pendirian itu harus diawali dulu dibuat sebelum kita daftarkan kepada Kemenkumham. Setelah notaris membuatkan akta pendirian sesuai dengan permohonan para pihak tadi itu yang rencana pendirian perusahaan, dan akta itu sudah ditandatangani para pihak oleh notaris juga, kemudian notaris itu akan mendaftarkan di AHU namanya, Administrasi Hukum Umum. Itu adalah akun atau sistem yang dipunyai oleh Kemenkumham untuk mengakses beberapa, bukan hanya untuk PT, ada beberapa usaha yang mungkin terkait dengan kewarganegaraan, fidusia, kemudian pendaftaran notaris, macam-macam itu kan. Jadi notaris akan memasukkan itu data-data dari itu. Setelah semua diisi sesuai dengan ketentuan itu akan muncul nanti tidak keberatan menteri. Ya, setelah sudah muncul tidak keberatan menteri, berarti kita sudah disetujui. Setelah itu ada perintah untuk mengupload atas akte yang dibuat oleh notaris itu ke sistem Kemenkumham, baru notaris bisa mencetak pengesahan atas pendirian PT itu. Karena sekarang sistemnya online,
cetak sendiri. Kalau dulu dikirim dari Kemenkumham sebelum ada sistem ini. Oke. Sekarang cetak sendiri. Begitu SK sudah dicetak dan akta itu, berdirilah itu perusahaan sudah bisa digunakan. Tapi harus memenuhi persyaratan lainnya, termasuk seperti membuat NPWP. NPWP adalah nomor wajib pajak, ya, yang itu harus pada saat pendirian NPWP akan diminta oleh akun Kemenkumham untuk pendirian. Tapi begitu SK keluar, kita sebagai pendiri akan diminta untuk membuat NPWP perusahaan. Jadi namanya nanti NPWP atas nama PT itu. PT tersebut. Itu sebagai syarat di dalam melakukan suatu kegiatan. Setelah itu ada persyaratan lain. Di dalam melakukan satu usaha harus kita mendaftar kepada OSS. OSS itu kalau singkatannya itu Online Single Submission. Jadi kalau dulu itu tanda daftar perusahaan. Sekarang ke OSS itu. Nanti setelah keluar baru perusahaan itu bisa mulai melakukan suatu kegiatan usaha. Itu ya. Luar biasa. Nah, modalnya berapa nih Pak yang harus saya siapin nih Di Pak? dalam ketentuan modal itu sudah diatur di dalam undang-undang itu. Modal minimal di dalam pendirian PT itu adalah 50 juta. Minimal 50 juta ya Pak ya? Minimal, maksimal tidak terbatas. Tidak terbatas. Modal itu juga bukan saja berbentuk uang, tetapi bisa juga berbentuk aset. Mungkin kantor, peralatan kantor. Jadi aset itu senilai 50 juta sudah termasuk modal juga ya Pak ya? Di dalam pendirian perusahaan itu nanti akan disebutkan modal, ada modal dasar, ada modal disetor, itu yang harus disampaikan. Minimal modal disetor itu adalah 25% dari modalnya itu. Oke. Baik, luar biasa sekali Pak Dokter ya atas perbincangan mengenai perseroan terbatas. Kayaknya waktunya harusnya lebih panjang nih Pak ya? Masihnya gitu ya. Ini kayaknya baru sedikit ya, yang Pak. baru kita Berarti, bicarakan. Kita akan bahas nanti di episode selanjutnya Pak ya? Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Sampai ketemu kembali ya Pak ya. Terima kasih kembali. Baik, sahabat notariat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share karena kita akan membahas mengenai beragam permasalahan kenotariatan. Saya Firda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.